Bang, buruan turun, gua nggak mau, kata dia. Gua nggak mau dijadiin dayang di sini kan. Terus di situ yang gua lihat sih ada semacam perempuan yang mukanya rusak banget, kata dia gitu. Mukanya rusak banget dan dia itu terus manggil-manggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Malam Jumat Miku. Kali ini gue akan menyuguhkan tentang pendakian horor bersama Imam. Mam, apa kabar Mam? Alhamdulillah baik, Mel. Baik ya. Gimana terakhir mendaki kemana Mam? Gue udah hampir 2 tahun ini nih gak naik. Terakhir ke Papandayan sih. Papandayan. Iya, abis itu udah belum naik-naik gunung lagi. Tapi ada rencana mau naik gunung lagi? Pastilah pengen terus naik gunung pokoknya. Nah, seru nih kayaknya guys, karena Bang Imam ini banyak banget pengalamannya dia mendaki. Dari beberapa pendakian lo itu tuh Mam, lo ada mengalami kisah mistis nggak sih Mam? Waktu itu gue inget tahun 2018, gue inget banget sebelum puasa, kejadiannya itu seminggu sebelum puasa. Waktu itu gue naik ke Gunung Pangrango ceritanya. Itu ada 8 orang sama teman-teman gue ya. Itu ada 6 anggotanya, ada 6 laki-laki dan ada ada 5 laki-laki dan 3 perempuan. Kebetulan. Nah, kebetulan yang 1 orang ini kita sebutnya namanya Bunga lah ya. Dia tuh kondisi badannya mungkin lagi kurang sehat lah gitu. Nggak fit lah. Ya, kurang fit itu. Dikarenakan dia nggak tahu kalau di hari pendakian dia itu dia bakal dapet. Jadi pas lagi naik dia haid gitu. Tiba-tiba dia haid. Udah kita naik ya kan. Sampai itu di pos Panyancangan ya, kalau ke Gunung Pangrango itu kita kebetulan waktu itu lewat jalur Cibodas. Nyampe Panyancangan dia baru cerita, Bang, gua dapet nih Bang, kata dia. Gimana, kata dia gitu kan, nanya ke gua. Ya gimana, lu kuat nggak? Masih mau lanjutin naik nggak? Kalau emang kuat ya udah kita lanjutin. Tapi kalau emang sekiranya nggak kuat ya udah kita turun gitu kan, gue bilang. Ya insya Allah sih kuat Bang, kata dia gitu kan. Tapi bukannya kalau lagi dapat itu suka ada hal-hal yang seperti itu ya gitu, kata gitu. Ya udah, kata gue, yang penting bekas pembalutnya jangan dibuang sembarangan. Kalau bisa dimasukin plastik, nanti dibawa turun lagi gitu. Oh ya udah, kata dia, yang penting lu kuat kan, nggak ada masalah sama fisik lu, gue bilang gitu kan. Insya Allah Bang kuat, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya kita lanjut ya kan, dari Panyancangan kita ngelewatin pos 1, pos 2, pos 3 sampai akhirnya nyampe di Kandang Badak jam 12 siang. Kita break, sholat zuhur, makan ya kan. Nah, dari mulai Kandang Badak itu udah mulai ada tanda-tanda tuh dari si Bunga itu. Fisiknya udah mulai lemes ya kan, terus makan gak mau, disuruh minum gak mau, disuruh makan permen gak mau, pokoknya udah nggak mau ngapa-ngapain tuh Mil. Udah beda lah gitu kan. Terus gue balik tanya lagi, lu masih kuat nggak? Kalau nggak kuat ya udah kita sampai Kandang Badak aja, nggak usah ngelanjutin ke Pangrango, iya gitu kan. Karena kan kita rencana mau camp di Mandalawangi gitu kan. Sementara dari Kandang Badak ke Mandalawangi itu kurang lebih masih sekitar 4-3 jam lagi kalau trekking gitu kan. Tapi akhirnya enggak Bang, gue nggak kenapa-napa, mungkin cuma masuk angin aja kali badan gue karena pengaruh dapet aja, kata dia gitu kan. Biasalah orang baru PMS gitu kan, badannya gak enak gitu. Iya, pegel-pegel gitu lah. Pegel gimana gitu kan. Oh ya udah, kalau emang gitu ya udah lu jalan aja, nggak usah bawa tas gitu kan. Akhirnya tasnya gue bawain, inisiatif ya kan. Sementara rombongan yang lain ya udah, yang lain nggak usah nungguin si Bunga, langsung aja sampai sampai Mandalawangi, pokoknya jangan sampai kemalaman, gue bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya yang lain tetap jalan, gue sama temen gue tuh yang nge-backup dia, karena di situ dia jalannya juga udah mulai lemes lah ya, udah mungkin dari faktor gue belum ada berpikir ke hal-hal seperti itu, mungkin ya faktor gue ya mungkin
karena dia lagi PMS lah ya, jadinya seperti itu gitu kan. Capek, stepnya lambat gitu. Iya, jalannya lambat lah pokoknya kalau nggak seperti biasanya gitu kan. Ya udah akhirnya kita perlahan-lahan sampai Mandalawangi itu kurang lebih jam 5:30 sore. Oke. 5:30 sore di Mandalawangi kita buka tenda ya kan, ya udah kita biasalah masak-masak, istirahat, ngobrol gitu. Tapi si Bunga itu masih tetap gitu aja, nggak Masih mau lemes. iya masih lemes, diajak makan nggak mau, diajak ngobrol juga maksudnya apa ya, kayak setengah nggak sadarkan diri gini gitu kan. Ya udah akhirnya di camp itu sih kita nggak ada tanda-tanda aneh sih di ini juga gitu kan, biasa aja gitu kan. Ya udah sampai akhirnya besok pagi kita kan cuma camp semalam doang ya. Camp semalam, terus pas besokannya kita udah kemas-kemas tuh pagi itu juga. Nyampe puncak Pangrango itu kita jam 9 ya. Karena kan kalau ke Pangrango itu kita ke puncak dulu, turun lagi ke Mandalawangi, dari Mandalawangi kita naik lagi ke puncak lagi, ya kan. Benar-benar. Sampai puncak Pangrango itu jam 9 pagi itu. Oke. Nah, di situ si Bunga udah mulai kelihatan seger tuh pas hari besoknya. Udah biasa lagi lah jalan, udah mulai sehat lah gitu pokoknya kan. Pikir gua mungkin kemarin mah karena faktor PMS aja kali gitu kan, nggak ini gitu. Ya udah akhirnya kita turun biasa kan. Sampai Kandang Badak itu kita dari puncak kurang lebih pas Juhur kita break. Kita break makan siang. Nah, pas sampai Kandang Badak itu dia udah mulai kayak gitu lagi, kayak kemarin lagi. Lemes lagi gitu kan. Udah mulai nggak mau tuh, disuruh makan nggak mau, disuruh minum nggak mau, pokoknya udah nggak mau ngapa-ngapain lah gitu kan. Ya udahlah pikir gue, ya udah mungkin karena kita keadaan turun, ya udahlah nggak apa-apa, pelan-pelan gitu. Ya udah akhirnya karena kita menyesuaikan laju jalannya sama si Bunga itu, akhirnya kita sampai ke Panjanjangan itu pas maghrib. Ceritanya pas maghrib. Nah, kondisi udah makin parah tuh, ditambah di situ waktu itu cuaca lagi kurang bersahabat juga, agak-agak gerimis gitu kan. Iya. Pas nyampe Panjanjangan ya udah kita break sebentar, maghrib ya kan. Maghrib kita habis sholat maghrib, terus kita lanjut jalan lagi tuh. Sementara si Bunga itu udah makin parah kondisinya, udah jalan tuh udah bener-bener sempoyongan banget gitu kan. Padahal dia udah nggak bawa apa-apa, dari mulai Kandang Badak tuh udah dibawain lah tasnya, udah tinggal bawa badan doang gitu kan. Sempet gue tanya, lu gimana, mau digendong nggak gitu biar cepet? Gue bilang gitu kan. Nggak usah bang, buruan bang, kita harus cepet-cepet pulang bang, kata dia gitu kan. Iya ini juga kita mau pulang, kata gue gitu kan, pelan-pelan aja ya jalannya. Iya bang, buruan, pokoknya kita harus cepat-cepat pulang, kata dia gitu kan. Ya udah tuh jalan pelan-pelan ya kan. Itu sampai ada tempat namanya Telaga Biru. Iya. Tahu kan ya Telaga Biru ya? Tuh gosipnya angker juga tuh. Iya, kan? Terus. Telaga Biru itu kita udah gelap tuh kenanya, Mil. Udah jam 7 ya kan? Jam 7. Merinding gua. Jam 7 kita nyampe Telaga Biru. Tiba-tiba di belakang itu ada rombongan tuh. Ada rombongan orang nandu perempuan. Dan si perempuannya itu kesurupan ternyata. Si perempuannya kesurupan, yang nandu tuh udah ngasih peringatan. Awas, minggir. Hati-hati perempuan yang lagi drop, yang lagi dapet, kata dia. Awas jangan sampai kosong pikirannya gitu kan. Ketika si tandu itu lewat, kebetulan kita lagi break kan. Si yang ditandu itu perempuannya udah ngamuk-ngamuk tuh, udah kesurupan gitu. Ya Allah. Tiba-tiba pas dia lewat, si Bunga ini ketempelan juga. Dia langsung teriak juga, histeris, langsung nangis. Langsung nangis apa? Gitu bang, buruan turun bang, buruan turun. Gua nggak mau, kata dia. Gua nggak mau dijadiin dayang di sini, kata dia gitu kan. Lanjut juga merinding. Lanjut mama. lanjut. Jadi pada hari itu tuh yang kesurupan bukan cuma 1 atau 2 orang. Bukan yang cuma yang ditandu sama si Bunga. Iya, sama si Bunga. Jadi cewek-cewek yang kebetulan lagi fisiknya drop ketika turun gunung atau ketika dia lagi menstruasi, itu semuanya ketempelan di hari itu. Di malam itu juga kan. Kebetulan kan di gua pun ada 2 lagi kan cewek ya, rombongan itu dua cewek. Tapi alhamdulillah sih kalau mereka mungkin karena fisik yang nggak drop, mereka nggak kenapa-napa. Ya udah sontak ketika si Bunga itu histeris nangis,
Gue langsung gendong dia dong, langsung gue panggul ya kan, gue gendong, dan itu rasanya tuh berat banget, Mil. Padahal dia badannya kecil gitu kan, kalau gue gendong lah masih keangkat sama gue, paling dia berat sekitar 45 sampai 50 kilo, tapi ini kayaknya rasanya berat banget gitu. Kisaran lu berapa kilo itu dari beratnya? Wah, itu mungkin bisa lebih dari 70 atau 80 kiloan. Oh gila. Beratnya. Hampir 2 kali lipat. Terus Pokoknya gue gendong tuh dia udah nangis-nangis, udah ngomong, "Haco, buruan bang, buruan, gue nggak mau ngeliat ke belakang," kata dia gitu kan. "Gue nggak mau dijadiin dayang, pokoknya," kata dia. Buruan pulang, buruan pulang." Dan di situ pun gue ngelewatin beberapa banyak rombongan sama. Perempuan itu pada nangis juga kesurupan kayak begitu. Sampai akhirnya di pos Montana itu sekitar jam 9 waktu itu. malam. Jam 9 malam, wah di situ ternyata udah rame. Udah rame pada kesurupan massal. Dan yang kena tuh cewek-cewek semua di situ. Ya udah, akhirnya ketika gua sampai di pos Montana, langsung kan ada petugasnya kan, mungkin petugasnya udah paham lah sama kejadian seperti itu. Sini mana lagi yang kesurupan, bawa ke dalam. Ya udah, akhirnya gua masuk ke dalam pos itu kan, di pos Montana itu. Di situ ya udah banyak ternyata perempuan-perempuan yang pada nangis-nangis, pada kesurupan, bahkan sampai ada yang berantem cakar-cakaran. Buset. Ini Udah chaos lah ya. iya, udah chaos lah pokoknya setiap ada rombongan turun pasti ada yang kesurupan tuh ya. Pokoknya itu udah nggak kondusif banget lah situasi pada malam itu. Ya udah, ketika udah dimasukin ke pos Montana, sempat ngobrol sama petugasnya, sama rangernya situlah gitu kan ya. Kata kalau menurut dia ya ini udah biasa, kata dia, kejadian seperti ini, apalagi ditambah ini kan udah mendekati bulan puasa gitu. Harusnya memang segala kegiatan pendakian diberhentiin gitu kan. Harusnya seperti itu gitu. Mungkin ya penghuni si itunya marah atau gimana gitu kan. Cuman kalau menurut dia ada penguasanya itu namanya Nyai di situ. Dipanggilnya di Telaga Biru itu. Emang pusatnya katanya ada di Telaga Biru itu. Gitu merinding terus. Ya udah kan, temen gue dimasukin ke pos Montana itu, akhirnya udah disadarin lah di situ udah ada semacam, kalau kata kita mah juru kuncinya atau apalah gitu, dinetralisir lah gitu. Ya udah buruan cepet-cepet ninggalin kawasan Gunung Gede Pangrango, kata dia gitu. Jangan lama-lama di sini, takut ketempelan lagi. Sementara yang kesurupan tuh masih terus berdatangan tuh, Mil. Iya. Masih banyak, masih cewek-cewek pokoknya masih pada teriak-teriak gitu. Ya udah, akhirnya kita turun ya kan. Turun sampai ke, pokoknya kata si petugas itu tinggalin kawasan Gede Pangrango gitu. Kawasan Gede Pangrango tuh sampai yang apa ya, yang ada bacaan selamat datang Gunung Gede Pangrango. Tahu kan yang turun tangga? Tahu. Nah, sampai situ aja pokoknya. Buruan turun sampai situ. Kalau udah turun sampai situ, insya Allah nggak akan ngikutin lagi si makhluknya gitu. Ya aman gitu. Pokoknya dia beraninya, maksudnya masih di kisaran situ aja gitu kan. Ya udah, ketika dia udah sadar ya gua ajak ngobrol lah, gua tanya gitu kan. Lu kenapa tadi gitu kan, gua tanya-tanya lah sambil ini, maksudnya sambil biar dia juga nggak ngelamun gitu kan. Ya, akhirnya dia cerita seperti itu. Iya, tadi di Telaga Biru itu gua ngelihat banyak dayang-dayang, kata dia gitu kan. Terus di situ yang gua lihat sih ada semacam perempuan yang mukanya rusak banget, kata dia gitu. Mukanya rusak banget, dan dia itu terus manggil-manggil, terus kayak pengen ngajak dia untuk gabung sama mereka gitu. Makanya tadi gue ketakutan, gak mau nengok ke belakang dan pengen buru-buru lu supaya cepet turun itu gue, karena dia itu terus manggil-manggil dia, katanya gitu. Ini Itu kira-kira berapa orang tuh Mam yang kerasukan? Lu turun ada lagi. Itu 20 mah lebih itu. 20 bisa dibilang kesurupan massal lah kalau itu. Dan idenya sama kayak gitu, dia ngejerit histeris. Dan gue sempet tanya juga ke beberapa pendaki yang kesurupan, kenapa ternyata ya sama, dia ngalamin hal seperti itu juga. Jadi di Telaga Biru itu ada kayak semacam mungkin kerajaan gitu kali ya, ada dayang-dayang, dan di situ dia kayak manggil-manggil, ayo sini gabung sama kita gitu loh, buat dijadiin
dayangnya gitu di situ. Gokil. Kalau misalnya sendiri oke lah kayak ininya halu lah gitu ya. Tapi ini banyak dan rata-rata jawabannya itu ya. Iya betul, dan yang kena perempuan semua. Ih, Dan emang di situ ininya perempuan semua. apanya? Penghuninya. Penghuninya perempuan semua. Iya sih, gue mau jadi pengen cerita nih, Mam. Itu emang bener angker sih guys, bener deh. Kalian kalau misalnya belum pernah, cobain deh ke situ. Jadi tuh gua turun dari Puncak Gede lewat Cibodas nih, Mam. Wah, itu gue turun dari Puncak Gede jam 12:30 sampai jam 2 malam itu baru sampai Telaga Biru. Coba lu bayangin. Jam 2 malam. Iya. Berapa jam itu gua, Mam? 12:30 siang loh gua. Saking nggak tahu ya, mungkin karena stepnya lambat atau banyak yang istirahat, tapi udah pas dari maghrib ke sana tuh emang kita stepnya lambat, tapi pikir gue tuh kayaknya nggak selama ini juga gitu. Nah terus pas lewatin jembatan apa tuh yang kayak kayu-kayu. cor-coran, Iya. kayu-kayu apa coran sih yang bolong-bolong tuh, sama ke Telaga Biru, itu suara ketawa kuntilanak nyaring banget dan itu sering. Itu kita dari yang ngobrol hahihi jadi diem semua. Nggak ada ngobrol-ngobrol lagi tuh, nggak ada kan kita udah tahu itu suara alam gaib lah gitu. Wah itu parah sih, maksud gua gila ya, gue kira biasanya ada suara-suara kayak gitu tuh di tempat yang sepi, yang ada orang-orangnya tuh sedikit sepi gitu kan. Ini kan banyak kan gitu, tapi bunyi ketawa. Gila, itu angker sih. Tapi emang kalau Telaga Biru emang sudah terkenal sih dari dulu. Makanya emang kita kalau turun dari Gunung Gede itu, apalagi kalau jalur Cibodas, usahain sebelum gelap. Atau ketika gelap kita jangan sampai berhenti lama di pos Telaga Biru. Itu kan ada ya, ada pos. Nah, kalau bisa jangan berhenti di situ ketika kita malam. Pokoknya itu dia setiap minggu sih hampir ada aja sih kejadian seperti itu. Tapi emang nggak yang kemarin itu pas gua naik itu emang parah karena banyak gitu. Iya, itu hitungannya udah massal. Biasanya emang ada 1-2 orang gitu cewek ketika lagi menstruasi atau ketika fisiknya lemah, ketika turun lewat jalur Cibodas, ya itu ketempelan gitu. Pasti kena, emang ya. pasti kena. Memang penghuninya itu katanya si Nyai namanya di situ. Nyai, dan ya kayak ada semacam kerajaan gitu di situ. Dan ya itu dia memang iseng gitu sama pendaki-pendaki, apalagi cewek gitu kan ininya. Wah, gokil sih. Tapi memang Telaga Biru tuh kalau kita lihatnya siang atau cerah gitu ya, bagus ya, Mam? Iya, bagus. Banyak ikannya lagi kan, kadang suka ada ikan emas gitu pada nongol. Iya, bagus banget guys, sumpah dah. Gue juga amazing gitu waktu pertama kali ke sana. Gue pertama kali ke sana nggak niatan naik, cuma ke Ciberem doang. Tapi kan lewatin kan. Iya, lewatin. Sumpah itu bagus banget. Cuma ya gitulah. Gila. Nah terus setelah lu pulang nih, ada kejadian apa sama si bunga ini? Mas ketika pulang sih udah sih dia udah mulai membaik lah, tapi tetap gua ajak ngobrol gitu kan. Kita kan kebetulan waktu itu bawa mobil sendiri ya, pakai pick up waktu itu kita. Jadi yang di belakang tuh di bak tuh si bunga kita taruh di dalam gitu kan. Ya udah sambil gua ajak ngobrol aja gitu kan. Ya sambil gua tanya-tanya gitu. Pokoknya itu ada kejadian apa sampai lu seperti itu gitu. Ya balik lagi, dia menurut dia ya itu dia pengen ditarik sama dayang-dayang itu, dan yang paling dia inget ya itu si ada sosok yang benar-benar mukanya itu rusak gitu pokoknya. Mukanya rusak, ya mungkin itu ininya kali ya, ratunya atau gimana gitu ya. Ya gitu lah. Alhamdulillah sih kita akhirnya sampai ke Tangerang lagi itu jam 2 subuh tuh. Jam 2 ya, subuh. Jam 2 subuh gua anterin sampai ke rumahnya, sampai ketemu orang tuanya. Alhamdulillah nggak ada kejadian itu lagi gitu. Maksudnya nggak yang kerasukan lagi, nggak ada yang nangis-nangis lagi. Memang kalau menurut petugas di situ si makhluknya itu memang dia cuma masuk di wilayahnya dia Gunung Gede itu aja. Ketika kita udah keluar wilayah situ dia nanti ini sendiri biasanya gitu katanya. Iya sih benar. Itu make sense sama yang gue dengar, karena mereka punya teritori sendiri. Gitu kan. Mungkin udah di luar itu ya, bukan teritorinya dia. Iya betul, gitu ya. Iya. Gila guys, merinding banget.
Oke deh Mam, gila, gue merinding guys. Tapi lu udah pernah kan ya ke Gunung Gede? Udah ya? Udah. Lewat Telaga Biru ini ya lu bisa ngerasain lah ya. Beda lah auranya ya kan? Sama Parah. tempat-tempat lain gitu kan. Parah. Gua waktu itu gue ke Gede kan gue lewat Putri, pulang baru tuh gue lewat Cibodas. Nah pas ngelewatin Telaga Biru tuh memang gue ketemu malam kan, itu sempat berhenti gue untuk ambil air doang, yang di samping-sampingnya tuh buat minum. Tapi emang parah lah, pokoknya kalian cek sendiri lah. Gue susah mengungkapkan dengan kata-kata gimana ya, ada aja gitu di balik alam yang eksotis gitu ya. Ininya mistisnya ternyata kuat juga gitu Mam. Ya gitulah, balance lah, pokoknya balance banget. Oke deh Mam, terima kasih ya Mam udah sharing cerita horor lu. Semoga nanti nextnya lu bisa mendaki kemana lagi bareng keluarga lah ya. Amin. Amin. Karena ini dia pendaki banget guys. Nah guys, Imam ini juga punya channel YouTube tentang seputar pendakian ya Mam ya. Banyak lah. Perjalanan lah ya. Perjalanan, pendakian, banyak tips-tips. Nih dia anaknya pokoknya bolang banget nih. Bahkan naik gunung pun bawa bocahnya gitu, bawa anaknya. Ya usia berapa pertama kali lu bawa tuh si Waktu itu 4 bulan. 4 bulan udah gue ajak. Gokil kan, 4 bulan guys sudah diajak naik gunung. Nah untuk kalian nih yang sedang menonton atau mendengar, minta tipsnya ke Imam. Nanti boleh DM dia aja di IG-nya di Imam Bujingyun. Imam Bujingyun. Ya. Nanti akan gue cantumin di deskripsi untuk Instagram dan link YouTube-nya. Oke deh, mantap Mam. Terus, tapi lu kan ada toko ini nih Mam. Apa adventure, jualan-jualan alat-alat gunung. Masih kan ya? Masih, ya. Gimana Mam? Kebetulan gue sekarang lagi fokus sama brand gua itu Reptorial namanya. Oh, Reptorial. Iya, jadi gua fokus bikin jaket-jaket dari bulu angsa, sleeping bag, pokoknya aparel dari bulu angsa lah. Ininya. Boleh tuh dikepoin. Karena kayaknya bukan kelihatannya ya, lu pernah ada video juga tuh yang tes hujan-hujan gitu ya. Itu emang ini banget, anti air banget. Pokoknya ini deh, mantep, kalian bisa kepoin aja nanti. Untuk warga Kecamatan Curug, Kulon dan sekitarnya bisa langsung ke tokonya Imam aja di belakang Yupentek 2 ya. Betul, di Curug pokoknya suka bakti. Iya, nah, kepoin aja. Di Google juga ada kan, Google Map ada. ya. MDPL Outdoor Shop. Nah, MDPL Outdoor Shop. Kalian boleh cek aja di situ. Oke, Mam, thank you banget ya. Sama-sama Mil. Sudah mampir. Makasih udah ngundang gua di channel. Aduh, mudah-mudahan nanti kita bisa naik gunung bareng lagi ya. Amin. Amin. Tapi jangan ngalamin yang begitu-gitu ya. Iya. Jangan. Capek guys, bener capek. Yang happy-happy aja. Iya, yang happy-happy aja. Oke deh, gua Milda pamit undur diri bersama Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.